Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunu Anggriani, NIM J1B 019075, Prodi Teknik Pertanian Ganjil 2019. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang tugas analisis sistem dan desain, yaitu tentang penerapan sistem dalam bidang pertanian. Contoh penerapan sistem dalam bidang pertanian yaitu 1. Rice transplanter. 2. Irigasi tetes. 1. Rice transplanter. Rice transplanter merupakan inovasi teknologi mesin tanam pindah bibit pada tanaman padi yang berfungsi antara lain untuk mengisi kekurangan tenaga kerja manusia yang semakin langka dengan tingkat upah yang semakin mahal. Unsur-unsur subsistem. A. Subsistem, yaitu kopling utama, kopling penanam, kopling roda, pengatur kedalaman roda, pengatur jarak tanam, pengatur jumlah bibit, dan pengatur kedalaman tanaman. B. Interaksi. 1. Kopling utama yaitu menghubungkan dan memutuskan tenaga dari penggerak ke bagian-bagian yang lain yang bergerak. 2. Kopling penanam. Bila tuas diputar ke posisi on, maka tenaga dari motor penggerak ditransmisikan ke bagian alat penanam, dan begitu juga sebaliknya. 3. Kopling roda menyambung dan memutuskan tenaga dari motor penggerak ke roda. 4. Pengatur kedalaman roda. Tuas suspensi diputar ke posisi planting secara otomatis, kedalaman roda akan diatur oleh daya sensor. 5. Pengatur jarak tanam. Bila tombol diputar ke arah kanan, maka jarak tanam menjadi lebih sempit, dan begitu pula sebaliknya. 6. Pengatur jumlah bibit. Jumlah bibit yang ditanam pada tanaman dapat diatur dengan menyetel mur pengatur. 7. Pengatur kedalaman tanam. Tuas pengatur kedalaman tanaman tanam ditarik ke atas, penanaman menjadi dalam, dan begitu pula sebaliknya. Bila ditekan ke bawah, maka penanaman menjadi dangkal. C. Lingkungan. Lingkungan yang ada di sekitar yaitu padi, manusia, dan sawah sebagai media tanam. D. Tujuan. Rice transplanter bisa menanam padi secara otomatis pada lahan yang sudah disiapkan. Mesin ini juga bekerja dalam waktu yang lebih cepat daripada menggunakan tenaga manusia. Pekerjaan selesai secara lebih efisien dan praktis, memperkirakan jarak yang tepat antar padi untuk bertumbuh. 2. Irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan irigasi bertekanan rendah dan debit kecil dengan sistem pemberian air diaplikasikan hanya pada daerah sekitar perakaran tanaman melalui sistem penetes atau emitter. Unsur-unsur sistem yaitu A. Subsistem terdiri dari unit utama, pipa pembagi, pipa lateral, dan alat aplikasi. B. Interaksi. 1. Penetes merupakan komponen yang menyalurkan air dari pipa lateral ke tanah sekitar tanaman dengan debit yang rendah dan tekanan yang mendekati tekanan atmosfer. 2. Pipa lateral merupakan tempat terpasangnya penetes. 3. Pipa manifold atau sub utama merupakan pipa yang menyalurkan air ke pipa-pipa lateral. 4. Pipa utama. Pipa ini merupakan komponen yang menyalurkan air ke pipa-pipa manifold. 5. Pompa dan tenaga penggerak berfungsi mengangkat air dari sumber air menuju ke jaringan perpipaan untuk irigasi. 6. Komponen pendukung terdiri dari katup, pengatur tekanan, pengatur debit, tangki, dan sistem pengontrol. C. Lingkungan. Lingkungannya yaitu lahan pertanian. D. Tujuan. 1. Hemat air untuk pengairan. Penggunaan air yang sesuai dengan kebutuhan tanaman saja
tidak mengalirkan air ke semua area. 2. Hemat tenaga saat penyiraman. Dengan penggunaan sistem irigasi modern ini, tenaga yang dibutuhkan dalam penyiraman tanaman menjadi kurang. Hemat waktu. Pengaturan pada sistem irigasi tetes ini bisa efisien sehingga mengurangi waktu penyiraman. Bahkan bisa menggunakan timer yang bisa diatur jadwal dan kebutuhan tanaman. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.